Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah wa baraka fikum. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di grup kita ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau nanya Ustadz, bagaimana cara mengingatkan orang tua yang mempunyai banyak benda-benda yang dikeramatkan? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Baik. Difahamkan kepada orang tua kita dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ya benda-benda itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keyakinan ya akan benda-benda tertentu bahwa itu keramat ya, dan dikeramatkan benda tersebut, ini merupakan tradisi dan keyakinan jahiliyah ya. Jadi difahamkan dengan cara yang baik bahwa amalan yang seperti ini, keyakinan seperti ini merupakan keyakinan dan tradisi orang-orang jahiliyah, dan itu bisa kita lihat di banyak hadis-hadis yang sahih. Di antaranya ketika dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan bersama sejumlah sahabat, maka saat itu Nabi menunjuk satu orang yang ikut dalam safar untuk memeriksa kendaraan setiap yang berangkat, diperiksa semua kendaraannya ya. Kata Nabi, kalau la tabqayanna fi raqabati ba'irin qilada illa qutiat, jangan kamu biarkan, kata Nabi, jangan kamu biarkan ada tali busur yang dilingkarkan di leher onta-onta mereka. Kalau kamu dapati ada tali busur yang dilingkarkan dipakaikan di leher-leher onta mereka, maka putuskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa Nabi tidak setuju dengan perbuatan itu. Barakallahu fikum. Kenapa mereka melingkarkan atau mengalungkan tali busur di leher kendaraan mereka? Sebab mereka punya keyakinan tertentu pada tali busur yang sudah usang. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa orang-orang jahiliyah itu kalau ada tali busurnya yang sudah tidak layak pakai, sudah usang, maka mereka ganti dengan yang baru, kemudian yang tua itu mereka kalungkan. Mereka kalungkan biasanya di leher onta-onta mereka. Ya, apa tujuannya mereka kalungkan seperti itu? Sebab mereka meyakini ada manfaat yang bisa diperoleh dengan mengalungkan mengalungkan tali busur itu di leher kendaraan. Apakah bisa menolak penyakit ain, apakah bisa mendatangkan keberkahan, atau yang keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka ternyata kepercayaan pada benda-benda tertentu ini dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi saat itu, bukti bahwa Nabi tidak menyetujui perbuatan itu, Nabi suruh putuskan semua tali busur yang dikalungkan di leher onta itu, disuruh oleh Rasulullah untuk diputuskan. Dan ini hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di perang Hunain ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pohon besar. Kemudian di pohon besar itu ada sejumlah orang-orang musyrikin iktikaf, berdiam di situ
bersemedi di situ, kemudian mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon besar itu. Ya. Kenapa mereka menggantungkan ya senjata-senjata mereka di pohon besar itu? Sebab mereka meyakini bahwa pohon itu keramat. Ya, pohon itu keramat. Kalau senjata-senjata kita digantungkan di pohon itu, maka senjata kita bisa lebih bertuah, bisa lebih ampuh, bisa lebih bisa lebih sakti. Ya, kalau orang sekarang keris ya, keris bertuah. Diyakini keris itu bertuah, keris itu mumpuni, ampuh dan seterusnya. Ya, kalau di masa itu pedang yang mereka gantungkan di pohon yang besar itu karena mereka meyakini pohon itu keramat sehingga bisa menyebabkan pedang-pedang mereka itu bisa lebih bertuah, bisa lebih ampuh dan seterusnya. Ya. Maka sebagian sahabat waktu itu yang ikut di perang Hunain ya, yang baru saja masuk Islam dan masih terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ketika mereka melihat sekelompok orang musyrikin bersemedi, berdiam di pohon tersebut dan mereka gantungkan pedang-pedangnya, mereka pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Buatkan juga untuk kami pohon seperti itu sebagaimana mereka punya pohon. Jadi mereka ingin juga mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh orang musyrikin yang mereka lihat. Ya. Maka apa kata Nabi? Allahu Akbar. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Dan takbirnya Nabi di sini adalah bentuk pengingkaran. Nabi bertakbir sebagai bentuk pengingkaran yang sangat keras terhadap perbuatan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yaitu meminta supaya apa? Dibuatkan juga pohon untuk mereka bisa bertabarruk di pohon itu. Barakallahu fikum. Maka Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Innaha sunana kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israel. Ya. Sesungguhnya demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian telah mengucapkan sesuatu, meminta sesuatu persis seperti yang pernah diminta oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa umatnya Nabi Musa juga pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Kata Nabi, apa yang kalian minta baru saja kepada saya itu pernah juga diminta oleh umatnya Nabi Musa Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan seperti ini, meyakini benda-benda itu keramat, benda-benda itu bertuah, benda-benda itu ada berkah dan seterusnya. Kemudian seseorang mengambil bertabarruk di situ dengan cara misalnya mengusap, dengan cara merendam benda tersebut dan seterusnya. Ini sama sekali bukanlah petunjuk dari Rasulullah SAW, tapi ini merupakan tradisi jahiliyah dan masih banyak dalil-dalil ya terkait dengan hal ini ya. Ya, maka intinya ikhwani fillah hafizakumullah, difahamkan kepada orang tua kita bahwa mempercayai benda-benda itu keramat itu sama sekali bukan dari ajaran Rasulullah SAW, tetapi itu merupakan tradisi jahiliyah. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan keyakinan dan tradisi jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Kata Nabi SAW, ketahuilah segala sesuatu yang termasuk perkara-perkara jahiliyah itu di bawah kakiku terinjak. Di bawah kakiku terinjak. Artinya ya, sesuatu itu kalau diinjak berarti sesuatu itu dihinakan, kan begitu. Ya, artinya semua yang berasal dari keyakinan-keyakinan jahiliyah, keyakinan-keyakinan kaum musyrikin di masa jahiliyah itu merupakan keyakinan-keyakinan yang tidak layak untuk diyakini kaum muslimin. Dan siapa di antara mereka yang meyakininya, maka dia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya dan keyakinan itu telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum.